bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. I went crazy over you. Better shine, yeah. Shine, yeah. Better shine, yeah. Crazy over. Sexual speed up, no counter. Udah mulai kan? Pendek semua. Itu tinggi kok. Tapi bohong. 1. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya sebagai berikut. 1. Menetapkan pembubaran konstitusi. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara atau bisa disingkat dengan UUDS. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara atau bisa disebut DPAS 5 Juli 1959 berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Penyimpangan terhadap UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi pemimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer dengan kembali melaksanakan UUD 1945. Namun pada perkembangannya pada masa demokrasi terpimpin justru terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut sebagai berikut. 1. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau bisa disebut MPRS seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dipilih melalui pemilu, bukan petunjuk dan diangkat oleh Presiden. 2. Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat DPR hasil pemilu 1955 dan penggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong DPR GR. Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah antara Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat berhentikan Presiden. 3. Pengangkatan Presiden seumur hidup. Harusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, bukan diangkat seumur hidup. C. Kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan TNI Angkatan Darat. D. Politik luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, politik luar negeri yang dianut di Indonesia adalah politik bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok Barat dan blok Timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. 1. Old NAVO dan NAVO. Old NAVO, the Old Established Forces, adalah sebutan negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya. 2. Politik mercusuar.
Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menelangi jalan bagi Nevo di seluruh dunia. 3. Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau non-aligned movement didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet pada awal tahun 1960-an. 4. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. 5. Pembahasan Irian Barat. Sesuai isi KMB, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia (RIS). Namun, pada kenyataannya, lebih 1 tahun pengakuan kedaulatan RIS, Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat pada Indonesia. Perkembangan ekonomi. Pembentukan Dewan Perancang Nasional Depernas. Tugas ini adalah menyiapkan rancang Undang-Undang Pembangunan Nasional yang pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketahui oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. B. Devaluasi mata uang rupiah pada tanggal 24 Agustus tahun 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang. 1.000 rupiah dan 500 perak menjadi 100 perak dan 50 perak. C. Deklarasi ekonomi. Tujuan utama dari deklarasi ekonomi adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang demokratis dan bebas dari berat. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Kehidupan sosial di mana politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa bersaingan antara kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap sosial masyarakat waktu itu. D. Pada 1950-an, murid-murid sekolah lanjut tingkat pertama dan sekolah lanjut tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambahkan jumlah fakultas di universitas-universitas yang ada. C. Kebudayaan. Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu memproklamasikan manifesto kebudayaan atau Manikebu. Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini menyampaikan materi mapel IPS. Saya kasih 3 permintaan. Bu, 100. 1. Bu, 100, Bu. 2. Saya mau nilai 100, Bu. 3. Saya mau nilai 100, Bu. Oke, dadah. Kaki saya ditendang, Bu. Kepala saya dipukulin, Bu. Himbauannya ya, Bu. Semoga saya dikasih nilai 100, Bu. Terima kasih. Jadi sahabat, untuk membedakan buah yang bisa dimakan oleh manusia itu burung pasti suka anjay. 1. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan.